generasi muda kita jangan terlena dengan kondisi yang begitu enak. Ya, saat ini mungkin merasa orang tua masih ada, orang tua menyiapkan segala kebutuhannya. Apalagi kalau orang tuanya yang mampu, dikasih satu perusahaan, dikasih jabatan, fasilitas terpenuhi. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak ada, dia kan selama dia orang tuanya masih ada, mungkin masih tetap didampingi, dibimbing. Tapi kalau sudah tidak ada, jadi anggap bahwa orang tua itu hanya sebagai mensupport di belakang. Ya, jadi kita sudah harus berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur netizen, Novia Aprilia kembali menyapa Anda semuanya di podcast Apa Jare. Ya, untuk Apa Jare edisi kali ini kita akan berbincang bersama dengan wanita yang sangat luar biasa. Ya, ini selalu sibuk dengan aktivitasnya ya, apalagi juga beliau ini memperhatikan sekali anak-anak di wilayah Cirebon. Oke, kita sambut ada Ibu Dr. Randa Maimunah MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu? Kabarnya baik. Terima kasih sudah hadir ya Bu ya di podcast sama-sama, Apa Jare. Sama-sama. Di tengah kesibukannya Ibu nih, kita tahu banget Ibu nih aktivitasnya padat merayap. Waduh ya. Bu boleh dikasih tahu nih Bu, gimana sih Bu aktivitasnya Ibu Maimunah nih Bu? Sedang sibuk apa nih fokus saat ini? Fokusnya kelihatannya memang kita harus fokus ya ke semua yang kita sudah diniatin untuk melakukan aktivitas, kita harus fokus. Oke. Iya, jadi kita harus membagi waktu bagaimana ke salah satu kegiatan yang sudah ditugaskan oleh lembaga, misalnya kita harus fokus di situ. Misalnya sekarang saya sedang menyiapkan untuk sosialisasi secara internal di Atakwa tentang konvensi hak anak dan juga tentang gaji drama anak. Nah itu kita akan laksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Kemudian juga dalam bulan November kita akan mengadakan peringatan Hari Pahlawan, khususnya untuk anak-anak gitu. Karena kelihatannya ya untuk pahlawan-pahlawan nggak begitu ini gitu di anak-anak ini. Jadi kita akan bangkitkan lagi gitu. Oke, kurang mengenal begitu Bu. Ya. Kelihatannya sekarang lebih terkenalnya adalah penyanyi-penyanyi yang dari Korea, dari mana kan? Iya. Pengaruh budaya luar nih Bu Mai. Iya. Jadi kita harus menguatkan juga anak-anak kita yang ada di sini. Oke, ini menjadi tantangan juga ya Ibu ya? Yang menjadi tantangan. Anak iya, ya, Bu? iya. Jadi itu diantaranya. Kemudian ada lagi kami di kampus ada kegiatan, kemudian yayasan juga kami ada kegiatan. Ya, insya Allah kami bisa membagi. Wah luar biasa kan, tadi sudah diinformasikan ya, aktif beberapa yayasan, kemudian juga ini masih ngajar juga ya Bu Mai ya? Insya Allah. Waduh, ini ilmunya nih ya, kita bisa harus ambil nih ya dari Ibu Mai yang sekarang ini juga sedang fokus untuk membuat program-program anak Bu. Iya, Oke. Iya, Apa sih Bu yang Ibu sudah punya nih Bu, untuk program-program yang berkaitan dengan anak-anak yang ada di wilayah Cirebon ini? Iya, terima kasih. Kalau kegiatan mungkin gini ya, disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Iya, kalau saat ini kelihatannya begini, pemerintah pusat pun punya rencana untuk 20 tahun yang akan datang itu akan membentuk generasi emas. Nah, bagaimana pemerintah pusat seperti itu, kemudian kita turun ke pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Nah, apakah di pemerintah daerah ini sudah punya program? Pasti sudah punya. Tapi kapan dilakukan? Nah, kita sebagai unsur masyarakat kita harus merespon seperti itu, karena ini tanpa ada masyarakat yang merespon, kita juga apakah program dari pemerintah pusat ini akan tercapai. Nah, jadi mungkin intinya kita ini begini, Mbak, dalam waktu-waktu yang mohon maaf ini saya sudah usianya segini ya, jadi dimanfaatin untuk membuat generasi ke depan itu lebih bagus. Lebih bagus, berkualitas. Berkualitas, iya. Bagaimana sih ada syarat-syaratnya? Syaratnya kalau saya sih menetapkannya ada 6 syarat. 6 syarat? Iya, untuk anak itu bisa ke depannya bisa landing. Bisa, iya, bisa. Bagaimana sih anak ini sekarang kan banyak stunting. Nah, bagaimana stunting itu? Apakah termasuk syarat yang pertama harus tidak ada stunting? Ya. Termasuknya juga Bu, bagaimana 6 syarat yang Ibu tadi sampaikan tuh apa sih Bu untuk bisa membuat generasi yang unggul, yang berpotensi tuh Bu? Iya,
Yang pertama kalau kita bikin anak itu agar bisa berpikir, agar dia bisa berkembang, tumbuh dan berkembang. Jadi dia harus layak fisiknya. Fisiknya harus tumbuh dia sesuai dengan harapan kita. Jadi tadi yang stunting itu merupakan bagian yang mohon maaf ini tidak sesuai dengan harapan. Ya, yang stuntingnya. Jadi yang pertama adalah fisiknya dia harus sehat. Kemudian selain fisik kita punya anak sudah besar, gemuk. Kemudian setelah itu apalagi yang harus dikembangkan? Saya lebih condong kepada spiritual. Iya, jadi anak sehat kalau dia tidak punya spiritual yang kuat, dia juga tidak akan bisa sebagai pegangan hidup itu ya pedomannya ya Bu ya. Iya. Iya, jadi yang pertama fisiknya dia sudah sehat, kemudian spiritualnya sehat. Kemudian yang ketiganya intelektualnya. Intelektual. Dia kalau misalnya hanya bisanya di bidang agama tanpa diimbangi dengan pengetahuan umumnya, ya, itu pun akan tidak sempurna. Jadi intelektualnya juga. Intelektual ini bisa di berbagai jenis pengetahuan ya. Iya. Nah, kemudian berikutnya adalah di layak ekonomi. Iya. Kalau anak-anak bagaimana sih supaya dia itu layak ekonomi? Ya kita ajarin. Kan usia anak itu usia 0 dalam kandungan sampai 18. Bagaimana mengajari anak-anak ini ada jiwa entrepreneur di dalamnya. Ya. Jadi layak ekonomi itu penting. Kalau anak-anak yang tidak begitu disiapkan, nanti mungkin ke depannya dia tidak begitu menyatu dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang nanti akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian berikutnya adalah layak moral. Nah, ini layak moral. Yang paling mungkin saat ini ya, etika moral itu kelihatannya sudah seolah-olah mungkin dianggap tidak begitu penting itu kalau anak itu sudah pintar. Padahal moral itu sangat penting kalau. Sangat penting. Iya, jadi moral yang terakhir adalah layak sosial. Iya, ada anak sehat, spiritualnya sudah bagus, ekonominya dia sudah punya. Tapi dia itu tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Itu pun akan ada kekurangan. Jadi kendala ya Bu? Kendala juga. Bagaimana dia bisa berkembang tanpa punya akses dengan orang lain. Ya, jadi ada 6 syarat. Kalau saya sih memandangnya seperti itu. Semua itu harus berkaitan ya? Menjadi kaitan ya Bu? Paralel. Iya. Kalau misalkan ada beberapa opsi yang tidak sesuai gitu, bukan semacam kayak pendidikan. Ini kan ada beberapa masih ada yang putus sekolah, begitu. Itu bagaimana Bu Mei? Nah itu, mungkin ini pengalaman kami di yayasan ya. Bagaimana anak-anak ini agar sekolah itu lanjut. Kami punya Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa yang harapannya anak-anak ini lulus SMA, minimalnya lulus SMA. Jadi kalau ada yang DO, kita usahakan supaya dia itu bisa sampai lulus SMA. Minimalnya kalau sudah lulus SMA itu bisa bekerja. Nah, kalau sudah bekerja dia bisa memenuhi kebutuhannya untuk sehari-hari. Gitu. Iya, jadi minimal seperti itu. Jadi diharapkan untuk anak-anak yang tidak sekolah itu seperti itu. Nah, kalau yang di luar, sekarang ini kan ada beasiswa yang cukup banyak, ada KIP ya, kemudian ada bantuan-bantuan, banyak juga lembaga-lembaga yang sangat peduli terhadap pendidikan, mungkin bisa mencari akses yang seperti itu. Iya. Faktor ekonomi berpengaruh ya Bu? Sangat berpengaruh, karena anak-anak sekarang mungkin satu kali jalan ke sekolah dia memerlukan banyak, ada uang jajannya, ada bukunya yang harus dibeli, ada apalagi sepatunya, ada seragamnya, banyak sekali. Nah, sekarang program dari pemerintah pusat itu akan ada makan gratis. Ya, mungkin diantaranya itu sudah memenuhi kebutuhan untuk makan gratis. Tapi yang lainnya ini belum terpenuhi. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anak itu tadi? Ada seragamnya, ada uang jajannya. Uang jajan ini jadi apa ya? Jadi hal yang penting juga karena anak-anak ini kalau sudah mau berangkat, tidak memegang uang itu kelihatannya saat ini nggak begitu pede gitu, walaupun kecil. Berpengaruh ya Bu? Berpengaruh, iya. Dari sisi psikisnya mungkin ya Bu ya? Iya. Nggak bisa jajan. Nggak bisa jajan. Kemudian ada anak juga karena tidak bisa jajan, akhirnya mohon maaf ini mengambil punya anak orang lain, gitu ya, punya anak lainnya gitu. Jadi itu pun mungkin sangat mengaruhi. Jadi
ibu-ibu yang saat ini mungkin tidak memiliki KIP, kemudian beasiswa juga mungkin belum ada, ya diharapkan mudah-mudahan nanti ke depan pemerintah yang akan datang ini memperhatikan tentang itu. Iya, kalau lihat dari rata-rata lama sekolah memang di kota Cirebon ini sudah sangat tinggi. Mungkin kalau kita melihat yang ada di Kabupaten Cirebon, mungkin Kabupaten Indramayu itu masih jauh gitu ya, jauh dibanding dengan yang di kota Cirebon. Kota Cirebon ini sudah cukup tinggi, tapi mudah-mudahan dengan tingginya rata-rata lama sekolah itu kualitasnya semakin bagus. Amin. Ya. Itu yang menjadi ini ya Bu ya, fokus Ibu juga nih. Iya, ya mudah-mudahan, Insya Allah. Kalaupun misalnya saya hanya bisa mengungkitnya kecil ya, karena ini kan satu program yang cukup besar untuk meningkatkan sumber daya manusia. Tapi apapun yang kita bisa lakukanlah. Selagi kita masih bisa berkontribusi apapun. Ya, tadi Bu Mai sudah menyampaikan ada 6 poin ya, 6 syarat 6 layak. 6 layak. Oke, dari pendidikan, kemudian dari juga fisiknya, dari spiritualnya, kemudian intelektualnya, ekonomi, moral dan sosial. Oke, moral jadi penting ya Bu ya. Sangat penting. Kondisi sekarang bagaimana untuk anak-anak generasi muda kita, Bu Mai? Nah itu, mungkin kalau kita melihat ya, saya punya anak itu menganggap bahwa saya ini temannya, di mana kita ini berteman dengan anak, di mana kita ini sebagai orang tua. Memposisikan. Saat ini anak itu biasanya begini, "Mah, tolong dong dibantu ini." Apakah anak yang harus dibantu, apa orang tua yang harus dibantu? Kalau anaknya itu sudah dewasa, udah lebih dari misalnya SMP, SMA, kelihatannya kan bicara seperti itu enggak ini ya. Harusnya kan anak itu sudah melihat orang tuanya mana yang harus dibantu. Bukannya anak ini selalu dibantu misalnya mencari sepatu, mencari seragam. Hal-hal kecil itu ya Bu? Hal yang kecil masih bisa itu kayak gitu. Jadi moral itu sebetulnya akan dibawa oleh dia, bukan hanya dengan orang tuanya tapi dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Itu juga termasuknya jadi pendidikan yang didapat di keluarga Bu? Iya. Lingkungan? Iya. Makanya saya Mbak ini kemarin waktu mau ada deklarasi ramah anak, Masjid Ramah Anak di At-Taqwa, saya punya pemikiran dan saya sempat menulis, cuman saya sekarang dalam proses tulisannya ya. Apa itu? Itu ternyata hasil penelitian yang singkat. Ternyata dari pembinaan anak di remaja itu ada karakter itu yang mungkin nanti di pertemuan berikutnya itu ada 12 karakter yang kira-kira bisa menguatkan anak-anak itu untuk membawa dia dalam kehidupannya ke depan. Oke, salah satunya apa sih Bu Mai? Ya, contohnya misalnya kalau di dalam ininya adalah disiplin, ya. Kemudian dia ikhlas, sabar, jujur, ya. Kemudian menerima apa yang ada di depan kita, rezeki kita yang ada. Nah, jadi dengan cara seperti itu ya ini anak-anak ini sudah memiliki modal untuk kedepannya. Nah, dengan cara seperti itu ini kebetulan bukunya belum selesai lagi proses ISBN ya, mudah-mudahan nanti selesai sebentar lagi. Nanti akan sosialisasikan dan itu gratis kalau misalnya memang itu saya cetak dan silakan kalau sebagai ada yang bentuk mau. perhatian Ibu nih ya Bu ya untuk generasi emas dan kita untuk nih. Untuk masjid sebetulnya. Jadi biar masjid-masjid yang membina anak remaja itu arahnya ke situ gitu. Jadi ada poin-poinnya gitu. Iya. Wow. Iya. Dan gini Mbak Novi. Kelihatannya ke depan ini anak-anak kita apalagi generasi emas nggak terbayangkan nanti 20 tahun yang akan datang itu seperti apa dunia kita ini. Iya. Kalau kita tidak persiapannya matang, anak yang sekarang mohon maaf nih kelihatannya instan. Maunya kan makan tinggal betul. Iya, kemudian kalau misalnya apa-apa tinggal sekarang kan ada itu, membikin makalah tinggal ngambil dari. Betul. Kapan dia berpikir? Nah itu. Jadi sekarang kita bikin generasi muda kita itu yang kuat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri. Ya.
ya itu balik lagi, mampukah kita untuk mengungkit yang besar ya? Kalau tidak mampu ya kita gunakan yang ada untuk mengungkit semampu kita. Caranya bagaimana nih Bu? Untuk memotivasi anak-anak kita nih Bu, saat kan era-eranya era rebahan, Iya, apa ya, main handphone, media sosial begitu, Iya. Ibu Mai. Iya, kita ajak obrol. Saya biasa kalau misalnya dengan remaja-remaja yang kumpul, suka ada tanya-tanyaan yang inilah, pertanyaan yang ini, ayo lagi ngapain? Kemudian ya, oh iya, ininya apa sih, maunya apa ke depan, cita-citanya apa? Oh, sekarang apa yang dilakukan untuk menggapai cita-cita itu? Nah, kalau misalnya, oh iya ini sekarang sudah kuliah, oh iya, kalau sudah kuliah terus apa lo nanti ininya? Ya, nah saat ini kan anak itu setelah lulus dari S1, bukan hanya itu, bukan hanya ijazah, tapi punya kompetensi. Nah, Kompetensi itu yang diharapkan saat ini semua, mungkin hampir ya perusahaan-perusahaan yang besar, selain punya ijazah yang sudah dikeluarkan oleh perguruan tinggi, punya kompetensi apa? Nah, di kompetensi itulah anak-anak dari komputer bisa dia punya kompetensi yang lain, akuntansi misalnya. Ya, jadi disitulah anak-anak sekarang didorong supaya mempunyai kompetensi yang banyak ya, yang kuat dari berbagai bidang. Karena itu penting juga ya Bu ya. Penting sekali Untuk bisa lebih tidak sempurna tapi pokoknya lebih paket komplit ya Bu Mei. Paket komplit, iya. Dan saat ini kelihatannya kalau hanya ijazah nggak begitu dilirik. Keterampilan itu. Iya, sekarang itu kompetensi yang harus dilirik. Ini persaingannya ketat sekarang, persaingan Bu Mei. yang ketat. Jangan sampai kita kalah ya. Mempersiapkan tadi generasi yang siap kerja juga Bu Mei. Iya. Tantangan juga nih buat Bu Mei nih ya. Ini yang memperhatikan generasi pemuda-pemuda kita ya Bu Mei. Iya. Sekarang khususnya yang di sini saja Mbak, khususnya yang ada di yayasan ya, yayasan kami di Cirebon Peduli Anak Bangsa. Misalnya dia sudah lulus dari SMK atau SMA. Punya apa nih? Wah, hanya ijazah, ya udah kita coba untuk ini. Tapi Bu katanya harus ada uji kom, hasil dari uji kompetensinya apa? Ya kalau harus kita mengikuti kan, ada di mana untuk itu. Nah, mungkin ini juga untuk pemerintah ya, kalau boleh saya usul, perbanyaklah lembaga-lembaga untuk uji kompetensi ini. Karena kalau di Cirebon ini mungkin masih terbatas ya, ada beberapa yang saya tahu. Nah, itu mungkin setiap anak yang lulusan dari SMK itu di SMK-nya itu kan diarahkan untuk uji kom. Ya. Nah, itu diharapkan supaya lulus semua gitu. Dia memiliki ijazah dan uji kompetensinya. Itu membantu anak juga ya Bu? Membantu anak untuk melamar pekerjaan. Karena kan prosesnya dari belajar, kemudian kuliah gitu ya di sekolah atau kuliah, terus juga kan ke dunia kerja. Iya. Kalau di kampus kami ada begini, semua lulusan itu harus lulus uji kompetensi di bidang IT. Kenapa IT? Karena saat ini orang-orang yang tidak memahami IT kayaknya ketinggalan zaman. Betul, ya. Betul, ini era digitalisasi. Jadi kita pun yang usia-usia ini ya Bu, harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Iya, melamar pekerjaan aja kalau nggak bisa IT nggak bisa. Sekarang udah pakai sistem. Ya. Jadi diharapkan lulus itu. Ada ijazah, ada uji kompetensi. Tapi itu kan butuh anggaran juga Bu Mei. Bagaimana Bu Mei untuk bisa mensukseskan langkah-langkah Ibu nih Bu dalam program-program yang ada di yayasan? Support dari pemerintah kalau bagaimana? Dari yayasan memang belum ada untuk uji kompetensi. Kami hanya mengarahkan, karena anak-anak yang di yayasan ini kami membantu hanya untuk melunasi SPP-nya saja sudah syukur ya. Nah, kemudian untuk uji kompetensi karena biayanya besar juga, jadi itu tadi, kalau misalnya memang bisa pemerintah itu mengadakan sebanyak-banyaknya untuk bantuan uji kompetensi ini. Bantuan lainnya ada nggak sih Bu dari pemerintah Bu terkait dengan perhatian kepada generasi anak-anak kita deh Bu? Sebetulnya banyak ya, kalau kita lihat dari sekarang masuk ke KIP, masuk ke PKH itu. KIP itu kan di sekolah ya, kebutuhan sekolah. PKH juga kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari anak yang yang dalam kandungan, yang hamilnya, yang anak masih TK-nya atau balitanya, itu dari PKH itu dapat. Jadi pemerintah memang ada ya, tapi mungkin kalau itu kan terbatas, hanya sasaran yang syaratnya sesuai dengan PKH. Jadi ya, sedangkan kan
tidak semua masuk ke bantuan PKH. Oh, Iya, oke. iya. Apalagi nih Bu, impian Ibu Mai biar apa ya, Ibu ini benar-benar bisa nih mempersiapkan generasi yang unggul nih Bu. Ya, saya kebetulan di Yayasan Beringin Bakti itu kaitannya dengan anak-anak yang mohon maaf punya kekhususan, punya keistimewaan. Yayasan Beringin Bakti menerima anak-anak yang disabilitas. Nah, disabilitas itu ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang tunagrahita. Nah, itu pun kami insya Allah dengan pengurus-pengurus yang lainnya, kami juga melakukan latihan keterampilan untuk anak-anak itu. Ya, jadi kami punya panti, punya SLB. Nah, di SLB ini ada sekitar 120 anak. Nah, yang A ini mungkin A itu adalah tunanetra, ini sedikit paling ada 20-an, tapi untuk yang B, tunarungu dan tunagrahita itu cukup banyak. Nah, ini yang tunarungu sebagian besar sudah banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan di situ. Pelatihan apa saja Bu yang didapatkan teman-teman ini Bu? Kalau Mbak Nopi ini mungkin latihan make up, latihan tari, latihan untuk yang bikin kue, untuk banyak latihan-latihan, ada yang bengkel, ada yang itu. Ya, jadi tapi ya itu di situ. Kalau anak-anak yang ini mungkin beda dengan yang mohon maaf yang normal. Jadi yang lain ini latihannya 1 kali, mungkin di sini harus 3 kali. Ya. Tapi mereka senang Bu, antusias. Senang, antusias. Apalagi yang ini yang make up. Kita pernah latihan make up itu kerjasama dengan Wardah, dan itu cukup ini ya, mungkin akan kaget juga kalau misalnya lihat dari hasil penampilannya. Wow, ini ada bakat juga ya Bu ya dari mereka itu Bu? Iya, dari mereka itu. Iya. Jadi ya itu diantaranya, kita ini anak yang punya keterbatasan pun kita harus siapkan kompetensi apa yang dia miliki. Punya kesempatan sama ya Bu Mai? Punya kesempatan yang sama. Iya. Jadi baik di Yayasan Beringin Bakti, Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa, maupun yang di Atakwa. Ya, di Atakwa mungkin saya belum begitu banyak berkiprah di situ ya. Tapi insya Allah kami dengan pengurus-pengurus yang lainnya lagi menyiapkan anak-anak yang tadi, yang 6 layak itu. Mudah-mudahan insya Allah. Hambatannya apa Bu Mai? Hambatannya kalau ini mungkin gini, sama-sama kita memiliki kesibukan. Ya, untuk mengatur waktu dalam 1 hari, bagaimana kita akan membahas sesuatu itu kelihatannya harus rundingannya agak lama. Untuk matchingin waktunya tuh. Jadi akhirnya menggunakannya. Sekarang itu tidak ada kendala, kata saya, pakai Zoom aja. Jadi akhirnya walaupun sama-sama orang Cirebon, jadi pakainya Zoom aja gitu, daripada kita harus saling nunggu gitu. Udah pakai Zoom. Nanti kalau sudah teknis sekali baru kita ketemu gitu. Jadi ada itunya, ada sudah nggak ada kendala ya, sudah ada handphone yang bisa dimanfaatkan tuh ya. Tapi itu hasilnya juga maksimal Bu. Ya itu mungkin kurang maksimal. Ada lagi yang ini lagi mungkin pengkaderan di bidang ini. Jadi saya akan mencari anak-anak muda yang konsisten juga gitu. Tapi kelihatannya agak susah untuk mencari yang seperti ketertarikan itu. Untuk melanjutkan regenerasi begitu Bu. Generasi kan gini ya. Anak-anak muda yang terjun ke dunia sosial, artinya dia harus punya pekerjaan dan juga punya kegiatan sosial. Apakah dia bisa mengatur? Nah, jenis pekerjaan apa yang bisa mengatur antara pekerjaannya sukses, kegiatan sosialnya juga bisa sukses. Ya, jadi di situ juga mungkin agak kendala juga. Mungkin ada yang berminat yang bisa bergabung ya Bu ya, bisa menghubungi Ibu Mai di Yayasan Beringin Bakti, Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa, ataupun di Atakwa Center ya Bu ya gitu ya. Oke, Ibu Mai juga ini di tengah kesibukannya mengurus anak-anak ya. Ini juga sekarang ini sedang menulis lagi ya Bu ya? Ada beberapa buku lagi yang sedang dikerjakan. Tapi sudah di proses ISBN. Sebelumnya juga ini banyak yang bisa dilihat di sini ya. Sedulur netizen, ini beberapa buku yang ditulis oleh Bu Mai, Bu. Ada apa aja sih Bu? Bisa diinformasikan ya Bu? Ini semuanya berkaitan dengan anak-anak atau beda lagi nih Bu? Iya. Ini membentuk generasi sadar hukum. Maksudnya saya hanya sedikit ini mungkin. Saat ini masalah hukum itu dianggapnya enteng. Iya.
Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak dari kecil itu bukan hukumnya, tapi aturan yang ada di rumah. Aturan. Misalnya, kamu harus bangun pagi. Setelah bangun pagi itu apa? Misalnya mandi dulu, kemudian sholat, kemudian. Itu kan artinya itu adalah tahapan-tahapan yang sudah disepakati oleh anggota keluarga. Nah, di anggota keluarga tersebut, kalau misalnya ada yang terlambat, salah satu misalnya bangunnya kesiangan, artinya dia sudah melakukan larangan yang ada di situ. Tidak disiplin. Tidak disiplin. Ya, itu hukum di rumah, tuh ya? Hukum di rumah. Iya. Kemudian di sekolah juga bagaimana kalau anak terlambat? Anak terlambat tuh bukan hanya datang, tapi terlambat melaksanakan tugas tugas di sekolah misalnya harus seperti apa? Itulah makanya Ibu ini ya menulis menulis ini tuh tahun 2019 waktu itu saya baru lulus, tapi saya melihat bahwa orang yang memahami tentang hukum harusnya memiliki program bagaimana menyadarkan anak-anak yang masih generasi masih di bawah, masih balita gitu, untuk menyadari tentang aturan-aturan yang ada di sekeliling dia. Di sekeliling dia. Membentuk generasi sadar hukum ini bisa ini ya Bu ya, membantu kita ya Bu ya untuk bisa lebih maju lagi ya dari dini Bu Mai. Menyadarkan hukum, perspektif Islam dan juga hukum. Luar biasa. Banyak nih Bu ya. Ini juga apa nih Bu, menjadi pendidik yang hebat. Kita sebagai anggota keluarga di rumah itu mungkin sebagai ibu, sebagai ada juga yang sebagai ayah misalnya atau sebagai anak misalnya, bagaimana kita memberikan pendidikan kepada teman-temannya yang ada di sekelilingnya Berapa banyak jumlah yang Ibu tulis buku ini Bu? Total ada berapa? Banyak Bu Mai, nggak terhitung nih. Ada 3, ini satu buku, jadi ada 7 kayaknya. 7, wow, masih banyak lagi rencana-rencana Ibu ke depannya Bu Mai ya? Insya Allah. Oke, harapan ke depannya apa sih Bu Mai yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita? Generasi muda kita jangan terlena dengan kondisi yang begitu enak. Ya, saat ini mungkin merasa orang tua masih ada, orang tua menyiapkan segala kebutuhannya, apalagi kalau orang tuanya yang mampu dikasih satu perusahaan, dikasih jabatan, fasilitas semua terpenuhi. Fasilitas terpenuhi. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak ada, kan selama dia orang tuanya masih ada, mungkin masih tetap didampingi, dibimbing. Tapi kalau sudah tidak ada, jadi anggap bahwa orang tua itu hanya sebagai mensupport di belakang. Ya, jadi kita sudah harus berdiri sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan anak itu kan sampai 18. Begitu menginjak 19 dan seharusnya ke depannya harusnya itu kita sudah mau mandiri. Ya. Itu mungkin jadi generasi muda, hayu kita memandirikan, mencoba kita hidup mampu nggak kalau misalnya tanpa orang tua. Nah, ini generasi muda kita ya, semuanya di sini juga ya. Ini Ayu persiapkan dengan matang ya Bu ya, untuk masa depan yang lebih gemilang ya, pokoknya yang lebih cerah ya, semangat pastinya. Oke, Bu Mai banyak banget nih motivasi disampaikan Ibu Mai pada kesempatan kali ini. Semoga ini membuat kita lebih bersemangat lagi untuk maju ya Bu ya. Pokoknya buat Ibu Mai selalu sehat Bu. Amin. Kita tunggu gebrakan Ibu selanjutnya Bu ya, yang pastinya memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bu Mai. Kita harus akhiri seluruh netizen untuk Apa Jare edisi kali ini. Apa Jare Ibu Maimunah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.